Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Buat kalian yang baru ketemu video aku ini atau buat kalian yang baru join channel aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel itu ada playlistnya. Jadi bukan cuma satu video ini aja. Buat kalian yang tertarik sama tips dan trik Laravel dan mau nonton playlistnya itu bingung cari di mana, gampang aja. Cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari judul playlist tips, trik, dan fitur Laravel. Udah ada 22 video yang bisa kalian tonton, dan video yang lagi kalian tonton sekarang adalah video ke-23. Nah, ini ya, kalau kalian mau nonton playlist tips dan trik Laravel, silakan cari playlist ini. Terus juga aku mau ngasih tahu, aku udah bikin playlist tentang Laravel lainnya. Jadi bukan cuma tips dan trik Laravel aja, aku juga punya playlist Laravel lainnya. Kalau kalian pengen tahu, cari aja di channel aku ya. Ada playlist Laravel yang ngebahas tentang Laravel 9 untuk dasar, untuk pemula. Terus ada juga yang ngebahas latihan membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Ada juga ngebahas tutorial membuat REST API menggunakan Laravel. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tutorial atau 4 playlist tutorial Laravel yang bisa kalian tonton. Nah, kalau kalian tertarik silahkan nonton aja. Jadi balik lagi ke pembahasan video kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang limit. Maksud limit itu aku bakal nge-share gimana sih cara bikin batasan supaya user nggak bisa spam login di website kita. Nah, kalian pasti pernah mikir dong, gimana kalau misalnya ada user atau ada orang mau sok-sokan ngehack user orang lain. Jadi dia login ini salah, dia ulangin, login salah, dia ulangin terus, login salah. Nah, itu kan kayak ngebebanin server kita juga ya, karena dia nge-request data terus, nge-request proses terus kan. Nah, kita bisa ngebatasin. Misalnya, kita ngebatasin 1 menit cuman boleh 3 kali percobaan login doang. Cuman boleh 3 kali. Jadi kalau udah lebih dari 3 kali, kita bakal kasih peringatan terlalu banyak melakukan percobaan login. Kayak gitu kira-kira. Nah, dengan begitu kan kita bisa mengurangi spam yang ada di website kita kan. Jadi kalau misalnya orang mau spam, dia login 3 kali gagal, dia harus nunggu 1 menit dulu baru bisa coba login lagi. Atau bisa nunggu berapa jam, 1 jam, kayak gitu nanti bakal dibahas mungkin. Jadi intinya kayak begitu. Kita di video kali ini bakal ngebahas bikin fitur gimana sih caranya ngebatasin supaya nggak bisa spam di website kita. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Karena kita mau ngebahas tentang ngebatasin percobaan login, jadi kita bakal fokus ke fitur login aja. Jadi kalian bisa ngelihat semua roots kecuali 3 roots ini aku komen. Jadi kalian bisa fokus ke roots yang login get dan login post ini. Nah, untuk login get kayak biasa, buka controller auth, terus functionnya adalah login, yang mana cuma ngeliatin blade dari file login yang udah aku bikin. Filenya ini cuman ada desain form biasa aja, yang mana ada munculin error kalau gagal login atau error lainnya. Terus ada email, ada password, ada submit, tombol submit maksudnya. Terus ada CSRF dan ketika disubmit kirim ke roots login dengan metode post, yaitu ini, yang mana akan menjalankan function atau metode yang namanya proses login. Ini dia di bawah sini proses loginnya. Nah, proses login cuman simple aja, cuman login, terus ngecek apakah benar loginnya. Kalau benar, dibikinin session, terus redirect ke halaman home. Jika enggak, maka timbul pesan error gini. Aku lupa karena ada home, jadi aku bikin ini, lupa di komen. Home ini juga ada, kayak begitu kira-kira. Sebentar, ini juga. Nah, jadi ada home di onin lagi. Oke, untuk login blade-nya ini kalian bisa desain sendiri, karena aku juga bikin sederhana aja tampilannya, jadi kayak begini. Aku masuk aja ke login.
Tampilannya sederhana aja kayak begini. Jika login salah, .com login salah, muncul pesan error kayak gini aja. Oke, silakan kalian ikutin dulu bikin roots login dengan metode get, nampilin desain blade kalian, desain login form di file blade kalian, terus di form blade kalau di submit ke roots login dengan metode post, yang mana adalah ini, dan menjalankan metode proses login. Untuk proses login kayak yang aku bilang tadi sederhana banget, cuman pengecekan aja user ini benar nggak loginnya. Kalau login dikasih session dan seterusnya. Jadi silakan kalau kalian belum bikin formnya atau belum bikin metode proses login dan lain-lain, silakan dibikin dulu. Kalau kalian udah selesai desain formnya, bikin metode-metodenya segala macam, udah sampai berhasil, kalau salah login muncul pesan error, berarti kalian udah sukses langkahnya sampai sini. Terus kita bakal lanjutin. Kalau kalian pengen baca-baca dulu tentang apa yang kita bahas di video ini, kalian bisa baca sendiri di dokumentasi Laravel. Buka yang bagian digging deeper, terus pilih yang rate limiting. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Rate limiting inilah teknik lah ya. Apa aku bilang apa inilah ya? Coba sebentar. Abstraction. Pokoknya gitulah. Pokoknya kita pakai yang namanya rate limiting untuk mencegah user spam di website kita. Nah, selain rate limiting ini, kalian juga bisa baca-baca di sini, mengimplementasikan rate limiting atau rate limiter ke routing. Nah, kita bakal menggunakan rate limiting routing ini untuk mencegah user atau orang spam login, mencoba-coba login gitu. Oke, gampang banget sih. Kalau kalian mau lihat-lihat, cuman pakai keywordnya rate limiter, for, apa jenisnya, terus limitnya berapa menit, boleh percobaan berapa kali, 1 menit, ini ya per menit bisa nyoba berapa kali. Nah, ini bisa kita batasin. Nah, supaya lebih ngerti, kita bakal langsung ke praktek ya. Jadi pastikan punya kalian kayak gini dulu fiturnya, bisa login. Aku gini aja lah, tes@email.com. Nah, pastikan kalian bisa punya kalian ya, bisa formnya bisa kayak gini. Kalau salah login muncul pesan error kayak gini. Pastikan dulu udah bisa. Kalau udah bisa, baru boleh kalian lanjut nonton video ini. Kalau belum bisa, silakan sampai bisa dulu. Oke. Di sini kan udah dibikin, roots-nya adalah ini, line 33. Terus kita ngejalanin ini juga udah oke, udah jalan dengan benar. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara ngebatasin. Misalnya, nih, ini satu udah error. Misalnya anggap aja aku ini orang yang mau coba hack akun orang ya. Jadi aku coba, udah tahu emailnya, aku coba-coba passwordnya, 2 kali gagal. Terus aku coba passwordnya 3 kali gagal. Aku coba lagi passwordnya 4 kali gagal. Kalau dicoba terus bakal bisa cuman nunjukin pesan error ini terus, bukan dicegah supaya nyoba login lagi. Nah, ini adalah PR kita. Kita bakal bikin fitur supaya bisa mendeteksi, oh si user ini kok login berkali-kali dalam 1 menit, nggak boleh lah. Nah, itu yang bakal kita bikin. Sekali lagi, kalau kalian mau baca-baca, silakan baca ya. Mana tadi rate limiting. Nah, silakan baca di sini. Oke, supaya cepat, aku bakal praktekin aja. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita bakal bikin rate limiternya di file yang namanya root service provider. Ada di folder app provider dan root service provider. Yaudah, cari aja di folder app, terus apa tadi? Kok lupa? Provider, folder app, provider, dan root, mana dia? Root service provider. Nah, silakan kalian buka. Kalian bakal scroll aja ke bawah. Kalian bakal ngeliat yang function yang namanya configure rate limiting. Nah, disinilah kita bakal ngerjain. Yang atas ini gak usah diotak-atik dulu. Kita bakal nambah lagi ngoding yang sama kayak gini. Nah, aku langsung aja ya bikin, ketik rate limiter .2.2 for kayak gini. Kita namain apa? Kita kan mau mencegah spam di fitur login kita. Jadi aku bakal kasih nama login aja.
kayak gitu. Terus koma, kita bikin function. Di dalam function kita kasih request http request $request. Nah, kurung kurangnya jangan lupa. Ini titik koma di ujung jangan lupa. Nah, kita bakal bikin kayak gini juga, return limit .2.2 per menit. Kita bakal kasih kesempatan 1 menit, cuman boleh berapa kali percobaan. Kita bakal coba 3 kali aja. Nah, kita tambahin lagi di sini by $request. Aduh, aku lupa. Jadi nyontek sebentar. Request email. Input email. $request input email. Nah, ini artinya adalah kita bakal bikin batasan, yaitu 1 menit cuman boleh 3 kali percobaan login berdasarkan email yang lagi di input. Misalnya aaa@email.com, gagal login itu udah dihitung 1. aaa@email.com, gagal login lagi itu udah dihitung 2. aaa@email.com, gagal login lagi itu udah dihitung 3. Sekali coba lagi, aaa@email.com udah bakal dibatasin, nggak boleh login lagi karena udah lebih 3 kali. Nah, ada juga ngedeteksi IP, tapi kita nggak ngebahas. Yang kita bahas sekarang untuk video ini adalah login menggunakan email. Oke, kita coba. Di sini kita bakal refresh. Nah, aku login sebagai aaa@email.com. Aku bakal copy paste biar cepat ya. Copy. Aku passwordnya salah-salahan 1 aja sebanyak 3 kali login. Lihat, error. 1 kali hitung ya. Aku refresh. Login lagi. Asal-asalan login 2 kali. Oke, refresh. Lagi. Paste. Login lagi. Asal-asalan 3 kali. Nah, ini udah error ketiga kali. Seharusnya kalau aku login lagi dengan email aaa@email.com, kita bakal dibatasin. Kita coba ya. Refresh. Aku login lagi. Passwordnya asal-asalan dan login. Hasilnya adalah sebentar, aku lihat dulu kenapa masih bisa. Oh iya, teman-teman, sorry. Kita baru bikin configure limitingnya aja, tapi kita belum implementasi di roots kita. Sorry ya, my bad. Kesalahan aku. Jadi setelah kalian bikin rate limiter di configure rate limiting, kalian juga harus implementasi di roots kalian. Karena kita mau implementasi di proses login kita kan mau ngebatasin nggak boleh ngakses proses login kalau udah 3 kali gitu kan. Jadi kita bakal tambahin gini, middleware kayak gitu kalau nggak salah, aku lupa. Jadi supaya yakin aku nyontek aja. Mana ya middleware, aku cari aja search. Nah, ini dia throttle. Oke, di sini middleware throttle THROTTLE.2. Apa yang kita kasih nama? Kita kan kasih nama di sini adalah login. Berarti kita bikin di sini throttle.2 login. Save. Nah, udah selesai. Jadi kita ulang lagi ya. Aku bakal login sebagai aaa@email.com. Asal passwordnya salah-salahan, login 1 kali gagal. 2 kali gagal login, aku refresh lah ya. Udah 2 kali gagal login. Terus 3 kali gagal login. Nah, seharusnya 1 lagi kita nggak bisa login lagi nih. Harus nunggu 1 menit. 1 asal-asalan login lagi. Nah, lihat return yang kita dapatkan adalah 429 too many request. Nah, ini dia secara default kita bakal dikasih, atau user yang mau coba spam login bakal dikasih tampilan kayak gini, terlalu banyak request, HTTP statusnya 429. Nah, kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Jadi kalau kalian coba-coba spam, ngelebihin batasnya selama semenit adalah 3 kali, maka kalian bakal dibuang ke tampilan ini, too many request. Oke, jadi cara kerjanya kalian udah ngerti ya. Yang kalian harus lakukan adalah di root service provider, bikin rate limiter dan syarat-syaratnya ngapain aja.
Terus di roots-nya kalian juga harus implementasiin middleware-nya, throttle-nya, nama rate limiter-nya apa. Udah kayak begitu aja. Tadi aku bilang kan, kalau by request input email itu kita melakukan pembatasan dilihat dari email yang diinputkan. Misalnya tadi kita login sebagai aaa@email.com sebanyak 3 kali, maka nggak bisa login, dihitung emailnya 3 kali. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan by ini? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah middleware atau rate limiternya ini nggak pandang bulu email apa yang diinputin sama orang. Jadi kalau udah 3 kali roots login diakses 3 kali selama 1 menit ya, maka bakal 429 tadi errornya, yaitu too many request kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau pakai by email, sistem Laravel kita bakal ngedeteksi ditandain dia, oh ini berdasarkan email, udah 3 kali, berarti muncul too many request. Kalau misalnya emailnya beda, oh nggak apa-apa, belum 3 kali. Intinya Laravel bisa ngenalin by email. Nah, yang terjadi jika kita nggak pakai by email adalah semua bakal dibatasin tanpa pandang bulu. Aku bakal coba ya. Enter, aku bakal coba login sebagai bbb@email.com. Passwordnya asal-asalan, 1 kali gagal login. Oke, refresh ccc@email.com. Tadi bbb ya, sekarang ccc, asal-asalan login. 2 kali gagal login. Nah, sekarang yang ketiga kali ddd@email.com. Terus login udah 3 kali. Sekarang yang terakhir pembuktian, yang keempat eee@email.com. Passwordnya asal-asalan login. Nah, too many request. Padahal user yang namanya eee baru sekali login. Nah, baru sekali login kok udah kita kasih too many request. Nggak fair dong. Kan yang fair adalah 3 kali gagal login baru muncul halaman ini. Nah, jadi kayak begitu teman-teman cara kerjanya. Kita sebaiknya harus mengenali by email inputan. Kalau kita nggak mengenali by email inputan, ya kayak tadi itu, padahal si user E baru sekali login. Sekali gagal login, langsung nggak boleh login lagi selama 1 menit. Kan itu nggak fair yang aku bilang tadi. Makanya kita harus pakai input email. Ya, segitu aja pembahasan kita video kali ini ya. Singkat aja. Cuman ngebahas gimana sih ngebatasin supaya orang nggak spam login di website kita. Sebenarnya rate limiter itu agak luas, fitur-fiturnya ada lumayan banyak. Contohnya aja ada multiple rate limiter, terus ada apa ya namanya, custom return too many requestnya bisa kita custom, dan lain-lain. Sebenarnya ada lumayan banyak, tapi karena kita fokusnya adalah ngebatasin spam login, jadi kita nggak ngebahas itu. Kita cuma ngebahas yang penting-penting aja untuk membuat fitur anti spam login, atau untuk membuat fitur mencegah spam login yang dilakukan oleh satu user terhadap email yang dia coba-coba. Kayak gitulah intinya. Oke, kalau misalnya ada waktu mungkin kita bakal ngebahas rate limiter di video lain, tapi aku nggak janji kalau ada waktu aja. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.